Kaisar Pedang. Bab 71-80. Bab 71 Binatang Humanoid. Meteor Falling Moon Slash sangat menghancurkan energi pedang Huang Feng. Bagaimana ini mungkin? Ilmu pedang kamikaze adalah seni bela diri tingkat Suan tingkat ketiga. Bagaimana Anda, sampah seni bela diri tingkat ketiga, bisa menghancurkan energi pedang saya? Saya mengerti. Ilmu pedang Anda pasti di atas tingkat kelima tingkat Suan. Keterampilan seni bela diri Anda, jika tidak, Anda tidak akan pernah bisa menghancurkan energi pedang saya. Hahaha, Tuhan tolong aku, Lin Bai, serahkan keterampilan pedangmu, aku bisa membuatmu mati lebih bahagia. Huang Feng mengangkatnya ujung pedang, menunjuk ke arah Lin Bai dan berkata dengan dingin. Kamu mengerti, inisiatif sekarang ada di tanganku. Lin Bai mencibir dan berjalan menuju Huang Feng. Huang Feng tertawa terbahak-bahak dan berkata, hahaha, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa dengan kultivasimu di Zenwu tingkat ketiga, kamu dapat membunuhku, orang kuat di Zenwu tingkat 6? Kamu bahkan bukan orang yang kuat. Saluran vokal Lin Bai Leng. Oke, akan kutunjukkan padamu hari ini. Membunuhmu semudah menghancurkan semut. Huang Feng mengangkat pedangnya, dan kekuatan pedang yang tak terbatas tiba-tiba menekan Lin Bai dengan kekuatan yang luar biasa. Angin kencang menyapu, membentuk medan angin yang mengelilingi Lin Bai dan Huang Feng. Bentuk keempat dari teknik pedang kamikaze, badai tanpa batas. Boom! Angin kencang berkumpul dan secara bertahap membentuk tornado besar, menderu ke arah Lin Bai. Kamu pasti akan mati karena gerakan ini. Huang Feng berkata sambil tersenyum marah, bertarunglah denganku, anak kecil, kamu akan masuk neraka. Kematian. Menurutku tidak. Lin Bai keluar dari dalam sudut matanya. Dengan kilatan cahaya dingin, matanya bersinar, dia menggunakan langkah bayangan ekstrim dan bergegas ke depan tornado. Apa yang akan dilakukan Lin Bai? Lin Bai, jangan lakukan ini dengan paksa. Sun Qian berteriak dari samping. Terima kasih telah mengingatkanku, tapi aku tidak berencana untuk melawan. Aku berencana untuk memotongnya menjadi beberapa bagian. Pedang pembunuh roh berdengung, kekuatan pedang meningkat, dan semangat juang melonjak ke langit. Meteor Falling Moon Slash. Sebuah pedang melesat ke langit dan menebas dengan marah. Segera, energi pedang menyerbu ke dalam tornado besar, membelah tornado menjadi dua. Ini. Aku tidak percaya kamu benar-benar bisa membagi jurus terkuatku. Kata Huang Feng dengan keterkejutan di wajahnya. Dia benar-benar membelahnya. Ketika Sun Qian mendengar Lin Bai berkata bahwa dia akan membelah tornado tadi, Sun Qian tidak dapat mempercayainya. Tetapi ketika dia melihat pemandangan di depannya, itu benar-benar terjadi, dan Sun seluruh tubuh Qian kaget. Mereka semua tercengang. Ilmu pedang kamikaze tidak lemah, itu adalah keterampilan bela diri tingkat Suan kelas 3, terutama jurus terakhir, badai tanpa batas, yang cukup untuk bersaing dengan keterampilan bela diri tingkat Suan kelas 4. Itu sangat kuat, dan prajurit biasa tidak bisa bersembunyi darinya, tapi Lin Bai menghadapi angin dan membelahnya dengan pedang. Tidak ada yang mustahil di dunia ini. Sialan bintang yang kesepian. Setelah membelah tornado, energi pedang mengembun menjadi bintang dan melesat ke udara dalam sekejap. Tidak bagus. Energi pedang cahaya bintang ini datang begitu cepat sehingga Huang Feng merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya dan dia dengan cepat menghindar. Bang! Saat Huang Feng menghindar dan pergi, energi pedang bintang menghantam perutnya, membuat lubang darah besar di perutnya, dan darah menyembur keluar. Sakit. Huang Feng jatuh ke tanah, berteriak berulang kali, Lin Bai, tunggu, saudaraku adalah Huang Fei, salah satu dari 10 murid sekte luar. Jika kamu macam-macam denganku, ini seperti masuk neraka. Saat aku kembali, aku harus meminta saudaraku untuk mengulitimu dan menjepitmu, lalu mengeksekusimu di Lingqi. Meskipun Huang Feng terluka parah, dia sangat yakin bahwa Lin Bai tidak melakukannya. Berani membunuhnya. Karena dia memiliki pendukung di belakangnya, dan itu adalah Huang Fei, salah satu dari 10 murid sekte luar. Huang Fei. Haha, ingatlah untuk memberikan mimpi pada saudaramu, jika tidak, dia tidak akan tahu bahwa aku membunuhmu. Lin Bai melangkah maju, mengangkat pedangnya, dan memenggal kepala Huang Feng. Darah melonjak deras, Huang Feng jatuh ke dalam genangan darah, dan kepalanya terpisah. Bunuh! Sun Qian memandang Lin Bai dengan ngeri. Sun Qian berpikir, bukankah Lin Bai tahu bahwa Huang Feng adalah saudara kandung Huang Fei? Karena dia telah dikalahkan, yang perlu dia lakukan hanyalah memberinya pelajaran. Membunuhnya akan membuat Huang Fei mendapat masalah besar. Saudara Lin Bai, kamu terlalu impulsif. Kakakmu Huang Fei adalah salah satu dari 10 murid sekte luar, dan dia juga seorang pejuang aliansi ilahi. Kata Sun Qian kepada Lin Bai dengan sedikit penyesalan.
Orang seperti ini membunuh prajurit aliansinya dan melemparkan mereka ke monster-monster untuk bertahan hidup. Bukankah dia harus dibunuh? Sudah kubilang, aku telah mengalahkannya sampai seperti ini, dan saudaranya melihatnya. Dia tidak akan membiarkanku pergi. Lagi pula kita harus melawan Huang Fei, jadi sebaiknya aku melenyapkan momok bagi Sekte Lingjian. Adapun aliansi ilahi, tidak masalah, kami telah membunuh begitu banyak aliansi ilahi. Seorang pejuang, satu atau dua lebih tidaklah terlalu banyak, satu atau dua lebih sedikit tidaklah banyak. Lin Bai berkata dengan dingin. Melihat ke belakang, dia melihat ke arah Raja Kera Peledak. Sudah waktunya membunuhmu sekarang. Lin Bai memutar pedangnya dan bergegas menuju Raja Kera Peledak. Ketika Raja Kera Peledak melihat Huang Feng terbunuh, ada sedikit kemarahan di matanya. Dia meraung marah, seolah memberi perintah. Benar saja, dengan raungan Raja Kera yang meledak di seluruh ngarai bergegas dan menenggelamkan Lin Bai seperti banjir binatang. Bunuh. Saat kera peledak menenggelamkan tubuh Lin Bai, cahaya pedang melesat ke langit, membunuh semua kera peledak di sekitarnya menjadi berkeping-keping. Pedang ini membunuh lebih dari 20 kera peledak. Mengaum, mengaum. Ketika kera peledak melihat pemandangan ini, matanya menjadi lebih merah dan lebih marah. Mereka semua berteriak pada Lin Bai. Kamu hanya tahu cara berteriak, datang dan bertarung jika kamu punya nyali. Lin Bai mencibir, memegang pedang dan terus menyerang ke arah Raja Kera Peledak. Semua kera peledak di sepanjang jalan dibunuh oleh Lin Bai, dan esensi darah segera dimurnikan menjadi kekuatan ki dan darah, yang diserap oleh Lin Bai. 20 kera peledak mati di bawah pedang Lin Bai. 30 kera peledak mati di bawah pedang Lin Bai. 50 kera peledak mati di bawah pedang Lin Bai. Apakah itu milikku? Saudara Sun Qian, semua orang mengatakan bahwa monster itu menakutkan. Mengapa saya merasa orang ini lebih menakutkan daripada monster? Ya, itu hanyalah monster humanoid. Dua aliansi pedang yang masih hidup, kata prajurit itu kepada Sun Qian dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Aku tidak menyangka dia akan begitu kuat. Sun Qian sangat bersemangat. Semakin kuat Lin Bai, semakin besar peluang mereka untuk meninggalkan tempat ini. Pada saat ini, kera peledak yang tampak seperti baru saja mencapai usia dewasa meninju wajah Lin Bai. Zhenwu tingkat kelima, tingkat ini tidak cukup bagiku. Sebuah pedang terbang, energi pedang menyapu dunia, dan suaranya meledak, mengguncang kehampaan dan mengenai kera Zhenwu tingkat kelima. Diameter energi pedang membelahnya menjadi dua. Mengaum. Melihat kera peledak ini mati di bawah pedang Lin Bai, Raja Kera Peledak meraung keras dengan kemarahan dan kesedihan yang tak terbatas. Akhirnya, ia tidak bisa lagi bersikap acuh tak acuh. Raja Kera Peledak melompat turun dari puncak gunung dan mendarat di depan Lin Bai, matanya menunjukkan kemarahan yang sangat besar. Ketika Lin Bai melihat Raja Kera Peledak turun, dia langsung mencibir. Melihat ke belakang, dia melihat bahwa seluruh ngarai dipenuhi dengan mayat kera peledak. Kelompok iblis kera peledak ini, yang terdiri dari lebih dari 100 kera peledak, hampir semuanya dibunuh oleh Lin Bai. Aku sudah membunuh begitu banyak kera peledak, tapi aku masih belum menembus ke tingkat keempat Zhenwu. Apakah seni penekan penjara iblis-iblis sekarang memerlukan begitu banyak energi dan darah? Aku penasaran apakah setelah membunuh kera peledak itu, kera peledak di depanku, aku bisa menerobos seni bela diri tingkat keempat. Lin Bai mengangkat energi pedangnya dan bergegas menuju Raja Kera Peledak. Lin Bai tidak bersimpati pada Raja Kera Peledak. Bab 72 Bunuh Raja Kera Peledak. Lin Bai dan Raja Kera Peledak saling memandang, dengan kemarahan di mata mereka. Lin Bai telah membunuh begitu banyak monster dari klan Raja Kera Peledak, dan Raja Kera Peledak pasti tidak akan membiarkan Lin Bai pergi. Dan Lin Bai tidak bisa meninggalkan ngarai ini kecuali dia membunuh Raja Kera Peledak. Yang satu ingin balas dendam, yang lain ingin bertahan hidup. Pedang berdarah dingin. Lin Bai memimpin dan mengambil tindakan. Cahaya pedang merah mengembun menjadi cahaya bintang berdarah dan menyerang Raja Kera Peledak dengan cepat. Mengaum. Raja Kera Peledak tidak dapat berbicara, tetapi amarahnya dapat terdengar saat dia mengaum. Dia meninju dan menghancurkan cahaya pedang Lin Bai. Setelah menghancurkan cahaya pedang, Raja Kera Peledak maju selangkah, mengambil batu 10.000 jin di sebelahnya, dan melemparkannya ke arah Lin Bai. Rusak. Mata Lin Bai berkilat dingin, dan dia menebas dengan pedangnya, meledakkan 10.000 kilogram batu yang menyerangnya menjadi berkeping-keping. Sebuah batu besar seberat 10.000 kilogram tiba-tiba meledak di depan Lin Bai sebelum puing-puing itu jatuh ke tanah, makhluk besar muncul di depan Lin Bai dan meninju dada Lin Bai dari reruntuhan. Tidak. Langkah bayangan ekstrim. Sebuah bayangan tetap ada, tapi tubuh Lin Bai sudah bergerak mundur 10 meter. Dengan keras, udara meledak, memekakkan telinga.
Pukulan tiba-tiba dari Raja Kera Peledak menghancurkan bayangan Lin Bai menjadi beberapa bagian. Ini sangat berbahaya. Untungnya, saya menemukan keterampilan seni bela diri sebelum datang ke Pegunungan Loyan. Kalau tidak, saya pasti tidak akan bisa menghindari pukulan dari Raja Kera Peledak. Jika pukulan ini benar-benar mengenai tubuh saya akan melakukannya harus dibunuh. Organ dalam harus dipecah menjadi beberapa bagian. Binatang iblis di Zenwu tingkat 6 memang jauh lebih kuat daripada prajurit di Zenwu tingkat 6. Jangan anggap enteng. Lin Bai bergumam di dalam hatinya. Bagi Raja Kera yang meledak, ini mungkin monster menakutkan kedua yang pernah ditemui Lin Bai dalam hidupnya. Yang pertama adalah katak petir di dalam guntur. Tebasan bulan jatuh meteor. Setelah pukulan Raja Kera Peledak jatuh dan kekuatannya menghilang, Lin Bai segera menggunakan langkah bayangan ekstrim, berubah menjadi beberapa bayangan dan dengan cepat mendekati Raja Kera Peledak. Ujung pedang itu membubung ke langit dan menebas dengan marah. Meteor Falling Moon Slash jatuh sekali lagi, dengan kekuatan mengerikan yang tak terbatas datang seperti akhir dunia. Engah! Raja Kera Peledak ditebas di bagian dada oleh pedang Lin Bai, tanda pedang dipotong menjadi potongan daging dan darah, dan tulangnya terlihat jelas. Mengaum! Raja Kera Peledak sangat marah dan mengayunkan tinjunya yang seperti baja, dengan marah menghantamkannya ke arah Lin Bai. Setiap pukulan menghantam dinding batu, meninggalkan lubang besar sedalam 3 inci, dan dinding batu yang keras itu hancur seperti tahu. Sialan Lone Star. Setelah diserang oleh Raja Kera yang meledak dengan puluhan pukulan, Lin Bai langsung menyerang lengan kiri Raja Kera yang meledak dengan pedangnya. Engah! Energi pedang ini menebas dan memotong lengan kiri Raja Kera yang meledak. Raja Kera Peledak meratap berulang kali dan mundur kesakitan. Kesempatan yang luar biasa, giliranku. Saat Raja Kera Peledak mundur, Lin Bai tampak sangat gembira dan menyerang ke depan dengan marah sambil mengangkat pedangnya. Sinar cahaya pedang jatuh tidak seperti sebelumnya. Kekuatan mengerikan itu menghancurkan udara di sekitarnya hingga berkeping-keping, dan kehampaan tampak bergetar. Bentuk ketiga dari teknik pedang pemotong bintang, potong melintasi langit berbintang. Boom! Satu pedang jatuh, malapetaka. Raja Kera Peledak tampak sangat marah, ketika dia melihat ke atas dan melihat pedang itu jatuh, kemarahan di wajahnya menghilang dan berubah menjadi ekspresi ketakutan. Bang! Pedang itu jatuh dan memotong separuh kepala Raja Kera Peledak. Aum! Raja Kera Peledak meraung lagi. Huhuhu! Tiba-tiba pada saat ini, energi spiritual di sekitarnya mengalir ke tubuh Raja Kera Peledak tanpa terkendali. Apa yang terjadi? Lin Bai terkejut. Hati-hati Lin Bai, Raja Kera Peledak akan meledakkan dirinya sendiri. Sun Qian berseru dan mengingatkan saat ini. Ledakan diri di Dantian. Lin Bai berkata dengan sangat terkejut. Dantian monster berbeda dengan prajurit. Selain mengkondensasi kekuatan iblis, Dantian monster juga bisa menghancurkan dirinya sendiri. Dan kekuatan penghancuran diri sangat menakutkan. Sama seperti penghancuran diri Raja Kera Peledak saat ini, itu cukup kuat untuk meratakan ngarai ini ke tanah. Kamu ingin meledakkan dirimu sendiri, sudahkah kamu bertanya padaku? Lin Bai mendengus dingin. Pada saat ini, sedikit keinginan muncul dari tubuh Lin Bai. Setiap titik debu, setiap rumput liar, setiap bunga, dan setiap hembusan udara di sekitarnya berubah menjadi pedang tajam saat ini. Niat pedang, tebasan bulan jatuh meteor. Menggunakan langkah bayangan ekstrim, Lin Bai dengan cepat mendekati Raja Kera Meledak yang sedang menimbun energi spiritual dan bersiap untuk menghancurkan dirinya sendiri. Pedang itu jatuh dengan keras. Pedang ini, seperti kekuatan dewa, jatuh ke atas Raja Kera Peledak, memotong Raja Kera Peledak menjadi 2 dari ujung kepala sampai ujung kaki. Seni bela diri dengan berkah niat pedang memang 2 kali lebih kuat dari biasanya. Lin Bai melihat bahwa salah satu gerakannya secara langsung memotong tubuh Raja Kera Peledak di tingkat ke-6 Zenwu menjadi 2 bagian, dan dia sangat terkejut. Bahagia di hatinya. Kekuatan niat pedang terlalu kuat. Teknik pedang yang diberkati oleh niat pedang menjadi lebih kuat. Jika jurus biasa Lin Bai, Meteor Falling Moon Slash, paling banter mampu membuat Raja Kera Meledak terbang menjauh, membuatnya tidak dapat membunuhnya. Namun setelah berkah pedang, ia langsung memotong Raja Kera Peledak menjadi 2 dari ujung kepala sampai ujung kaki. Menyerap energi dan darah Raja Kera Peledak, aku bertanya-tanya apakah aku bisa menembus ke tingkat ke-4 Zenwu. Lin Bai segera menarik napas dan meluncurkan teknik penindasan penjara dewa dan iblis. Raja Kera Peledak, yang berada di tingkat ke-6 Zenwu, seluruh energi dan darahnya ditelan ke dalam tubuh Lin Bai. Retak, terdengar suara tajam. Budidaya seni bela diri Lin Bai telah resmi menembus seni bela diri sejati tingkat ke-4. Ini sangat berbahaya, saya hampir tidak bisa menerobos. Tingkat budidaya Zenwu saya saat ini berada di tingkat ke-4.
Saya khawatir saya harus menyerap monster di sekitar tingkat ke-7 Zenwu untuk meningkatkan budidaya saya dengan cepat. Tapi monster seperti ini, aku tidak bisa menghadapinya sekarang. Bangunlah, masih ada masalah. Kata Lin Bai sedikit tertekan. Lin Bai baru saja menggunakan Zenwu tingkat ketiga untuk membunuh monster di Zenwu tingkat 6, hampir memaksa semua kartu trufnya keluar. Jika ada yang baik-baik saja, tetapi jika ada satu lagi, maka Lin Bai dalam bahaya. Akan sangat bagus jika saya bisa menjual darah iblis. Tetapi saya tidak memiliki batu roh sekarang. Lin Bai baru saja memikirkan sebuah ide, tetapi dia segera membatalkannya. Segera setelah itu, Lin Bai mengayunkan pedangnya dan membunuh kelima kera peledak yang tersisa di ngarai kelompok kera peledak ini semuanya dibunuh oleh Lin Bai. Dengan kekuatan satu orang, dia mengalahkan sekelompok iblis di tingkat ke-6 Zenwu. Itu luar biasa. Kekuatan semacam ini dapat dianggap sebagai yang tertinggi di sekte luar. Sun Qian dan dua prajurit aliansi pedang lainnya tampak bahagia. Dia berlari menuju Lin Bai. Awalnya, mereka semua mengira mereka pasti akan mati hari ini. Setelah dikepung oleh kera peledak dan dikhianati oleh Huang Feng, itu sudah menjadi jalan buntu. Tapi dia tiba-tiba diselamatkan oleh Lin Bai. Lin Bai, kamu luar biasa. Sun Qian berlari ke sisi Lin Bai dan berkata dengan gembira. Itu hanya kebetulan, Lin Bai tersenyum ringan. Kebetulan. Sun Qian tersenyum pahit dan melihat kembali monster kera yang meledak di belantara pegunungan. Jika ini semua hanya kebetulan, betapa menakutkannya jika Lin Bai menjadi serius. Namun, pada saat ini, dinding batu yang menutup pintu keluar ngarai tiba-tiba hancur. Ribuan kerikil bergoyang ke dalam ngarai. Apakah seseorang datang? Lin Bai menatap pintu masuk ngarai dengan penuh perhatian. Sekelompok prajurit berjalan masuk dengan cara yang perkasa. Prajurit dari Aliansi Ilahi. Bab 73 keluar dari pengepungan. Dengan suara keras, dinding batu yang menutup pintu masuk ngarai hancur dari luar, dan kerikil dituangkan ke dalam ngarai. Segera, sekelompok prajurit, sekitar 20 orang, berjalan ke ngarai dengan perkasa. Mereka pun kaget saat melihat bangkai kera yang meledak berserakan di pegunungan dan ladang. Prajurit Aliansi Sen. Lin Bai melihat lebih dekat dan melihat kata-kata, Aliansi Sen, tersulam di dada pakaian orang-orang ini. Semua prajurit Aliansi Ilahi akan diberikan pakaian seragam. Meski pakaian ini terbuat dari bahan biasa, tulisan Aliansi Sen di dadanya bernilai puluhan ribu emas. Begitu pintu luar melihat kata-kata di pakaian mereka, mereka tahu bahwa orang-orang ini adalah pejuang Aliansi Ilahi. Jika ada yang berani berpura-pura menjadi pejuang dari Aliansi Ilahi, maka Aliansi Ilahi akan marah dan pasti akan mati tanpa tubuh utuh. Begitu pula dengan kata-kata aliansi pedang yang disulam pada pakaian Sun Qian, Huang Feng dan lainnya. Kelompok monster kera peledak ini semuanya dibunuh oleh manusia. Itu hanya sarang monster-monster Zenwu tingkat 6. Tidak ada yang perlu dikejutkan. Aliansi Ilahi sama sekali tidak tertarik pada kelompok monster semacam ini. Di antara para pejuang Aliansi Ilahi, ada yang terkejut dan ada pula yang meremehkan. Itu Zheng Yuhua. Mata Lin Bai meredup ketika dia melihat Zheng Yuhua di antara kelompok prajurit Aliansi Ilahi. Ketika Lin Bai melihat Zheng Yuhua, tentu saja Zheng Yuhua juga melihat Lin Bai. Saudaraku, dia adalah Lin Bai. Zheng Yuhua menunjuk ke arah Lin Bai, dan Zheng Yuqing menatap Lin Bai dengan jijik. Sun Qian melangkah maju saat ini dan berkata dengan ramah, ternyata dia adalah teman Sen Meng. Siapa temanmu? Apa yang kamu bicarakan? Zheng Yuhua menatap Sun Qian dengan tidak senang dan berkata, Aliansi pedang sebenarnya membayar harga yang mahal untuk membersihkan sarang binatang iblis di Zenwu tingkat 6. Aliansi sampah adalah aliansi sampah. Zheng Yuqing melirik Sun Qian dan berkata sambil tersenyum sinis. Sun Qian memiliki senyum ramah di wajahnya, tapi dia tidak bisa menahan tawa setelah mendengar dua kata yang diucapkan oleh Zheng Yuhua dan Zheng Yuqing. Sun Qian berdiri di sana dengan canggung, tidak tahu harus berkata apa. Awalnya, Sun Qian berencana untuk melangkah maju dan membujuk Zheng Yuhua dan Zheng Yuqing untuk pergi dengan alasan mereka berdua adalah murid sekte Lingjian. Tapi kedua orang ini tidak menunjukkan wajah sama sekali, jadi tentu saja mustahil bagi mereka untuk pergi. Kemarilah. Zheng Yuqing mencibir, mengulurkan jari, dan berteriak kepada Lin Bian dengan jijik. Sun Qian dan dua prajurit aliansi pedang lainnya terkejut dan melihat ke arah Lin Bai. Tentu saja, dia datang untukku. Lin Bai mencibir dalam hatinya. Mata sipit Lin Bai menunjukkan sedikit rasa dingin saat dia melihat para prajurit aliansi ilahi ini. Zheng Yuhua adalah prajurit di alam bela diri sejati tingkat 6, sedangkan prajurit aliansi ilahi lainnya berada di alam bela diri sejati tingkat kelima.
Tetapi Lin Bai tidak dapat melihat melalui kultivasi Zheng Yuqing, dia diam-diam menebak bahwa Zheng Yuqing setidaknya harus berada di tingkat ke-7 atau ke-8 dari Zhenwu. Sun Qian melihat Zheng Yuqing berteriak kepada Lin Bai. Karena Lin Bai baru saja menyelamatkan nyawanya, Sun Qian bertanya, "Kakak senior, saya tidak tahu di mana adik kecil ini telah menyinggung perasaanmu. Bisakah kamu melihatnya demi kepentingan aliansi pedang? Luangkan dia sekali. Apakah kamu punya hak untuk berbicara di sini?" Zheng Yuqing langsung tidak senang. Dia mengangkat tangannya dan memukul dada Sun Qian, menjatuhkan Sun Qian dan mendarat 10 meter jauhnya, muntah darah. "Jika kamu berani menyela, aku akan membunuhmu." Zheng Yuqing berkata dengan dominan kepada Sun Qian. Setelah terluka parah oleh telapak tangan Zheng Yuqing, wajah Sun Qian penuh ketakutan dan dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. "Aku sudah bilang padamu untuk datang ke sini, apa kamu tidak mendengarku?" Setelah melukai Sun Qian, Zheng Yuqing berteriak pada Lin Bai dengan sedikit kemarahan. Zheng Yuhua mencibir saat ini dan berkata, "Lin Bai, sudah kubilang padamu bahwa jika kamu mengambil sesuatu milik aliansi ilahiku, itu setara dengan mendapatkan jimat kematian dari istana neraka. Cepat kemari, serahkan langkah bayangan ekstrim, di depan kami jika kamu bunuh diri, kami masih bisa menjaga seluruh tubuhmu." Zheng Yuhua mencibir. "Haha, apakah semua pejuang aliansi ilahi begitu mendominasi? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aliansi ilahi dapat mendominasi sekte pedang roh? Sombong." Lin Bai berkata dengan nada meremehkan. "Haha, anak baik, aku akan memberitahumu dengan kekuatanku hari ini bahwa aliansi ilahi kita adalah raja dari sekte pedang roh. Dan kalian para murid semut hanya bisa berlutut di kaki aliansi ilahi untuk bertahan hidup." Zheng Yuqing meraung dan bergegas menuju Lin Go pergi dengan sia-sia. Mendengar ini, Sun Qian dan dua prajurit aliansi pedang lainnya sangat marah. "Apakah Liga Para Dewa menakjubkan? Bukankah hanya ada pemimpin sekte muda yang mendukungmu? Tanpa dia, kamu, aliansi ilahi, akan menjadi lemah." Sun Qian dan dua prajurit aliansi pedang lainnya meraung marah di dalam hati mereka. Namun mereka tidak berani mengatakannya di depan umum. "Pergilah ke neraka." Zheng Yuqing terbang dan membawa kekuatan langit dan bumi dengan satu pukulan, seperti kekuatan dewa sejati yang turun dari bumi, langsung mengenai dada Lin Bai. Tidak, pedang berdarah dingin. Meteor jatuh ke bulan. Sialan bintang yang kesepian. Melintasi langit berbintang. Lin Bai menghadapi serangan pukulan keras Zheng Yuqing dan menebas 4 kali berturut-turut. Energi pedang maju untuk menghadapi serangan itu. "Hahaha, di depan saudaraku, ilmu pedangmu sangat lemah." Zheng Yuhua tertawa liar dan berkata dengan bangga, "Lin Bai, berhentilah melawan, kamu pasti akan mati hari ini. Beraninya kamu memamerkan keterampilan sepelemu." Zheng Yuqing tertawa menghina dan meninju, menghancurkan keempat keterampilan pedang Lin Bai. Kemudian pukulan itu mendarat dengan keras di dada Lin Bai. Puff! Lin Bai memuntahkan seteguk darah di tempat, dan ada bekas tinju sekitar 1 inci di dadanya. Kekuatan pukulan yang menakutkan menyerbu ke dalam tubuh Lin Bai, mengguncang organ dalam Lin Bai hingga terbelah, dan dia hampir mati di tempat. Zhenwu tingkat 9. Lin Bai terbang lebih dari 100 meter dan menabrak tumpukan mayat kera peledak, matanya menunjukkan kengerian saat dia berkata, "Hah! Kamu belum mati." Zheng Yuqing meninju dan sedikit terkejut melihat Lin Bai belum mati. Zheng Yuqing sedikit marah karena Zhenwu tingkat 9 tidak membunuh prajurit Zhenwu tingkat ketiga dengan satu pukulan. Kalau begitu satu pukulan lagi. Zheng Yuqing tampak sedikit marah saat dia bergegas maju dan mengarahkan pukulannya ke Lin Bai lagi. "Saya, Lin Bai, telah menuliskan balas dendam hari ini. Saya akan membalas dendam ketika saya cukup kuat di masa depan." Lin Bai masih tahu bahwa dia bukan tandingan Zheng Yuqing, jadi dia berbalik dan lari tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Jisado Step didorong secara ekstrim, dan sosok Lin Bai berubah menjadi bayangan dan terlepas dari tinju Zheng Yuqing. Zheng Yuqing menoleh ke belakang dan melihat Lin Bai langsung menuju pintu keluar ngarai. "Hentikan dia!" Zheng Yuqing meraung. "Hahaha, ada jalan ke surga jika kamu tidak mengambilnya, tetapi tidak ada pintu ke neraka dan kamu mendobrak masuk. Saudara-saudara, bunuh dia." Zheng Yuhua dan prajurit aliansi dewa lainnya memblokir pintu keluar. Saat itu, mereka melihat Lin Bai bergegas mendekat. Langsung tertawa. Prajurit Senmeng ini tertawa liar, melarikan diri dari senjata mereka, dan bergegas menuju Lin Bian. "Bunuh. Hal-hal seperti semut berani mengacaukan aliansi ilahi kami. Kamu melebih-lebihkan kemampuanmu. Kamu pantas dibunuh. Semut sepertimu harus diinjak oleh kami." Lin Bai baru saja tiba. Di depanku, para prajurit aliansi ilahi ini bergegas maju. Lin Bai tidak memberi mereka kesempatan sama sekali, dia langsung mengaktifkan maksud pedangnya, dan jurus terkuat dari teknik pedang pemisah bintang jatuh dengan
Sebuah menabrak. Energi pedang yang tak tertandingi turun dari langit dan jatuh ke tanah, mengguncang bumi. Sebuah pedang terbang keluar, dan energi pedang tersebut menyeret tanda pedang selebar sekitar 1 meter ke tanah. Sungguh kekuatan yang menakutkan. Ya Tuhan, pedang ini hampir sama kuatnya dengan serangan kekuatan penuh dari Zenwu tingkat 6. Tidak, jangan bunuh aku. Ah! Pedang itu meluncur mendekat dengan marah, memukul wajah semua musuh. Bunuh semua prajurit aliansi dewa. Membunuh lebih dari 20 prajurit aliansi ilahi di seni bela diri sejati tingkat kelima dengan satu pedang, kekuatan semacam ini cukup untuk mengejutkan sekte pedang roh. Tidak, saudaraku, selamatkan aku. Zheng Yuhua terluka oleh energi pedang ini dan jatuh ke dalam genangan darah. Pergilah ke neraka. Niat pedang, tebasan bulan jatuh meteor. Sebuah pedang menghantam ke depan dan membelah Zheng Yuhua menjadi dua bagian. Setelah membunuh Zheng Yuhua, Lin Bai bergegas keluar dari ngarai sebelum dia bisa mengambil tas penyimpanannya. Tidak. Zheng Yuqing melihat saudaranya sendiri mati di bawah pedang Lin Bai, dan meraung dengan wajah galak, Lin Bai, bahkan jika kamu melarikan diri ke ujung bumi hari ini, aku pasti akan mengambil nyawamu. Zheng Yuqing meraung dan mengikuti Lin Bai. Bai bergegas keluar. Bab 74 Piton Naga Bersayap 8. Membunuh lebih dari 20 prajurit seni bela diri sejati tingkat kelima dengan satu pedang. Pedang ini secara langsung membuat Sun Qian dan yang lainnya terdiam. Kekuatan yang ditunjukkan Lin Bai sekarang benar-benar berbeda dari pertarungan sengit sebelumnya dengan Raja Kera Peledak. Ini adalah kartu truf yang tidak memberikan ruang sama sekali setelah dirilis, ini sangat kuat. Tidak, Yuhua. Zheng Yuqing melihat Zheng Yuhua terbaring dalam genangan darah, matanya merah dan marah seperti binatang. Lin Bai, bahkan jika kamu melarikan diri ke ujung bumi hari ini, aku pasti akan membawa kepalamu ke sana beri penghormatan kepada saudaraku. Pembunuh. Orang harus dibunuh, karena kamu di sini untuk membunuhku, kamu harus bersiap untuk dibunuh olehku. Lin Bai dan Zheng Yuqing bergegas keluar dari ngarai satu demi satu. Saudara Sun Qian, apa yang harus kita lakukan sekarang? Lin Bai telah menyelamatkan nyawa dua prajurit aliansi pedang lainnya. Sekarang mereka melihat Lin Bai dikejar, mereka juga cemas. Sun Qian berkata, Zheng Yuqing adalah salah satu dari 10 murid sekte luar. Kita bukan tandingannya. Lin Bai, aku khawatir kali ini akan lebih sulit. Sun Qian hampir bisa membayangkan Lin Bai menjadi ditangkap oleh Zheng Yuqing dan kemudian dibunuh secara brutal. Tepat waktu. Seorang wanita heroik datang ke ngarai bersama sepasang pria dan kuda. Pemimpin, kenapa kamu ada di sini? Sun Qian berteriak kaget saat melihat wanita ini. Orang yang datang tiba-tiba adalah pemimpin aliansi pedang, Li Qingshuan. Li Qingshuan melihat seluruh ngarai dipenuhi dengan mayat monster, dan pemandangannya sangat berdarah. Para tetua aula misi baru saja memberitahu saya bahwa data di kelompok setan kera peledak salah. Tidak ada 50 setan dalam kelompok itu, tetapi lebih dari 100. Saya khawatir sesuatu akan terjadi pada Anda, jadi aku mengejarmu. Aku tidak menyangka, kamu benar-benar membunuh semua monster. Li Qingshuan memandangi ngarai yang dipenuhi darah dengan heran. Sun Qian tersenyum pahit dan berkata, kami tidak membunuh ini. Hah? Li Qingshuan memandang Sun Qian dengan bingung. Itu Lin Bai. Sun Qian memberitahu Li Qingshuan tentang insiden Lin Bai di ngarai. Tentu saja, Sun Qian juga memberitahu Li Qingshuan tentang pengkhianatan Huang Feng. Huang Feng, selamat mati. Li Qingshuan berkata dengan dingin. Jadi Zheng Yuqing mengejar Lin Bai. Li Qingshuan bertanya dengan heran. Ya, kata Sun Qian. Ketika Li Qingshuan mendengar ini, matanya menjadi gelap. Zheng Yuqing berada di tingkat ke-9 Zenwu dan salah satu dari 10 murid sekte luar. Dia sangat kuat. Saya khawatir Lin Bai dalam bahaya kali ini. Anjing tua, apa yang ingin kamu tangkap? Waktu. Lin Bai menggunakan langkah bayangan ekstrim dan mengajarkannya dengan cepat di hutan, menghindari pukulan yang datang dari Zheng Yuqing di belakangnya. Meskipun Lin Bai sangat cepat, tubuhnya dipukul oleh Zheng Yuqing beberapa kali, meninggalkan mulutnya penuh darah. Lin Bai, kamu membunuh saudaraku, aku tidak akan membiarkanmu meninggalkan pegunungan Loyan hari ini. Zheng Yuqing berteriak pada Lin Bai dari belakang dengan wajah galak. Sialan. Lin Bai mengutuk dengan suara rendah, ekspresinya suram. Lin Bai dikejar oleh Zheng Yuqing melintasi pegunungan Loyan dan melarikan diri dengan panik. Ya Tuhan, apakah itu Zheng Yuqing? Salah satu dari 10 murid sekte luar. Siapa yang dia kejar? Sekte luar, tidak ada yang bisa bertahan. Benar, dan masih banyak prajurit dari aliansi ilahi. Selama 7 hari, Lin Bai dikejar dan melarikan diri dari sebagian besar pegunungan Loyan. Saat aku cukup kuat, aku pasti akan membunuhmu. Zheng Yuqing, tunggu saja aku. Dalam 7 hari, Lin Bai dibunuh 5 kali dengan darah oleh Zheng Yuqing.
Untungnya, Ji Yingbu tidak membiarkan Lin Bai mati pada saat kritis. Jika tidak, Lin Bai seharusnya sudah mati sejak lama. Untuk membuat Lin Bai sangat malu, Lin Bai diam-diam memutuskan untuk membalas dendam pada Zheng Yuqing ketika kekuatannya meningkat. Sisi lain, lebih dari 500 prajurit dari aliansi ilahi berkumpul di sebuah gunung besar di pegunungan Loyan. Dikelilingi oleh ratusan prajurit, seorang pemuda berwajah tampan, mata sedikit tertutup, dan sikap gagah duduk bersila. Selain pemuda ini, ada beberapa pemuda heroik yang berdiri. Dan mereka menunjukkan rasa hormat khusus kepada pemuda yang duduk bersila. Jika ada orang luar di sini, mereka pasti akan mengenali bahwa 5 pemuda berdiri ini sebenarnya adalah salah satu dari 10 murid sekte luar, yaitu, Su Zailong, Huang Fei, Xiang Tianyi, dan Su Qilin. Pemuda terkemuka itu secara mengejutkan adalah yang kedua di antara 10 murid sekte luar, Wen Yuanjia. Tingkat kultivasi Wen Yuanjia sangat menakutkan, telah mencapai alam Xuanwu tingkat ketiga. Di mana Zheng Yuqing? Kenapa kamu belum datang? Wen Yuanjia bertanya dengan sedikit marah. Kali ini Wen Yuanjia membawa orang untuk mengalahkan monster Xuanwu tingkat 9. Zheng Yuqing harus berusaha keras. Tanpa dia, saya khawatir lebih banyak orang di aliansi ilahi akan mati. Su Qilin berkata dengan tenang, Zheng Yuqing berkata dia akan membunuh seorang pejuang yang telah menyinggung aliansi ilahi, tetapi dia pergi ke sana selama 7 hari dan tidak kembali, dan dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Su Zailong berkata, saya punya berita. Dia benar-benar menyinggung aliansi ilahi. Seorang pejuang membunuh adik laki-lakinya Zheng Yuhua, dan dia sekarang mengejar orang ini di pegunungan Loyan. Jika Anda gagal untuk berhasil, Anda akan gagal. Wen Yuanjia membuka matanya, menunjukkan sedikit kemarahan. Tidak perlu menunggu lagi, mari kita mulai. Piton naga bersayap 8 seharusnya sudah berada di tahap akhir pergantian kulit. Ini adalah periode terlemahnya. Begitu dia berhasil berganti kulit dan menerobos ke alam bela diri bumi, saya khawatir kita tidak akan menjadi lawan kita. Ayo kita lakukan. Wen Yuanjia bersiap dan berjalan menuju pegunungan. Baik. Segera, Su Zailong, Su Qilin, Xiang Tianyi dan murid jenius lainnya mengikuti Wen Yuanjia. Lebih dari 500 prajurit dari aliansi ilahi berjalan ke pegunungan, dan tak lama kemudian terdengar suara gemuruh yang memekakkan telinga dari dalam pegunungan. Raungan kemarahan menyebar ratusan mil, udara meledak, dan langit serta bumi menjadi pucat. Pada saat ini, hampir semua prajurit dalam jarak 1000 mil dapat merasakan aura kekuatan yang menakutkan ini. Ledakan. Lin Bai sedang berjalan cepat di hutan, dan tiba-tiba merasakan getaran di tanah. Di kejauhan, hembusan kekuatan liar mengalir ke arahnya dalam sekejap. Ya Tuhan! Kekuatan semacam ini hanya dapat diberikan oleh mereka yang berada di alam Xuanwu. Mungkinkah harta karun telah lahir? Lin Bai terkejut, dan wajahnya menunjukkan sedikit kegembiraan. Segera, wajah Lin Bai menjadi gelap lagi, ketika saya cukup kuat, Zheng Yuqing, tunggu saja sampai mati. Lin Bai bergegas menuju tempat di mana kekuatan terkuat. Zheng Yuqing segera menyusul. Hahaha, Lin Bai, kamu benar-benar mencari kematian. Kamu benar-benar berani mengejar ke arah ini. Di sana, kakak senior Wen memimpin lebih dari 500 prajurit aliansi ilahi untuk memburu ular piton naga bersayap 8. Mencari kematian. Coba saya lihat bagaimana Anda akan melarikan diri kali ini. Zheng Yuqing segera mengejarnya. Lin Bai dengan cepat datang ke pegunungan. Dia melihat prajurit yang tak terhitung jumlahnya di dalam pegunungan, mengelilingi ular piton raksasa yang sebesar gunung. Ular piton raksasa ini memiliki sisik emas di sekujur tubuhnya, sepasang tanduk naga di kepalanya, dan matanya yang megah seperti naga sungguhan. Yang terpenting, terdapat 8 sayap daging besar di punggung ular tersebut. Ini adalah piton naga terbang. Dikenal sebagai keturunan naga sejati. Di bawah Flying Dragon Piton, ada 6 orang yang menggunakan seni bela diri yang kuat untuk menyerang tulang rusuk lemah Flying Dragon Piton dengan cahaya kepalan tangan, cahaya pedang, cetakan telapak tangan, dan geng pedang. Setiap serangan membuat ular piton naga terbang itu menjerit kesakitan. Su Zailong dan Xiang Tianyi benar-benar musuh di jalan sempit. Lin Bai sedang berbaring di gunung dan melihat 2 orang yang mengepung Fei Tian Longbo. Mereka adalah salah satu dari 10 murid sekte luar yang memiliki dendam terhadapnya. Siapa orang itu? Lin Bai melihat lagi, seorang pemuda dengan tinju mencapai langit, dan setiap pukulan mendarat dengan kekuatan percaya diri. Ekspresinya seperti biasa, bahkan saat menghadapi ular piton naga bersayap 8 di tingkat ke-9. Dari alam Xuanwu, wajahnya masih tanpa ekspresi warna percaya diri. Bab 75 keberadaannya terungkap. Seorang pria muda, dengan tinju mencapai langit, dan setiap pukulan mendarat dengan kekuatan percaya diri.
Ekspresinya seperti biasa, bahkan ketika menghadapi ular piton naga bersayap 8 di alam Xuanwu tingkat 9, dia masih menunjukkan kepercayaan diri. Dia adalah kekuatan utama yang menyerang Flying Dragon Python. Dia juga yang terkuat di antara para pejuang ini. Kekuatan orang ini seharusnya berada di peringkat 3 teratas dari 10 murid sekte luar. Lin Bai takut dengan kekuatan Wen Yuanjia. Tapi ini normal, kekuatan Wen Yuanjia sudah berada di alam Xuanwu tingkat ketiga, yang sebenarnya 10 tingkat lebih tinggi dari Lin Bai. Seekor binatang iblis di alam Xuanwu tingkat 9. Saya tidak tahu seberapa besar darah iblisnya dapat meningkatkan kemampuan saya. Setidaknya saya bisa menerobos ke alam Zhenwu tingkat ke-7. Memikirkan hal ini, Lin Bai merasa panas dan bersemangat di dalam hatinya, seluruh tubuhnya terasa panas, dan bibirnya pecah-pecah. Tetapi dengan begitu banyak prajurit aliansi ilahi, mungkin tidak mudah untuk merebut monster Xuanwu tingkat 9 ini dari mereka. Setelah Lin Bai bersemangat untuk beberapa saat, dia menenangkan diri dan menganalisis pro dan kontra. Zheng Yuqing, kenapa kamu baru saja di sini? Mengapa kamu tidak segera mengambil tindakan? Pada saat ini, Wen Yuanjia melihat Zheng Yuqing yang baru saja tiba dan meraung dengan marah. Saat ini, Zheng Yuqing tidak berniat berurusan dengan piton naga bersayap 8. Dia ingin menemukan Lin Bai, saudara senior Wen Yuanjia. Apakah Anda melihat seorang pria muda berlari masuk? Namanya Lin Bai. Mendengar Lin Bai, kedua karakter tersebut, Su Zailong dan Xiang Tianyi, sama-sama menunjukkan niat membunuh. Wen Yuanjia sangat marah. Zheng Yuqing, jika kamu tidak mengambil tindakan dan menunda urusanku, aku pasti tidak akan membiarkanmu. Apa Lin Bai? Aku tidak melihatnya. Lin Bai itu hanyalah badut, tunggu sampai kita membunuh orang ini, saya pribadi akan membunuh monster Xuanwu tingkat 9, oke. Wen Yuanjia berkata kepada Zheng Yuqing dengan marah. Zheng Yuqing, jangan khawatir. Saya memiliki perjanjian seni bela diri selama 3 bulan dengan Lin Bai. Setelah 3 bulan, saya akan membunuhnya untuk Anda. Sekarang ambil tindakan cepat dan bantu kakak senior Wen Yuanjia membunuh monster ini. Xiang Tianyi juga berteriak cemas saat ini. Kekuatan Flying Dragon Python begitu kuat hingga membunuh lebih dari selusin prajurit aliansi ilahi hanya dengan satu sapuan ekornya. Tidak, kita semua punya dendam padanya. Orang ini telah menyinggung aliansi ilahi kita, dan dia tidak bisa melarikan diri. Su Zailong juga meraung. Baiklah kalau begitu. Zheng Yuqing merasa senang ketika dia mendengar bahwa Lin Bai telah menyinggung begitu banyak master aliansi ilahi. Dia menurunkan Lin Bai terlebih dahulu dan membantu Wen Yuanjia menyerang monster itu. Orang ini sebenarnya ingin membunuhku. Para prajurit aliansi ilahi benar-benar mendominasi. Mereka dapat membunuh siapapun yang mereka inginkan. Lin Bai tiba-tiba mencibir di dalam hatinya ketika dia mendengar raungan Wen Yuanjia. Dengan tambahan Zheng Yuqing, hampir setengah dari 500 prajurit aliansi Dewa Rusak. Piton naga bersayap 8 akhirnya mengeluarkan tangisan sedih dan menumpahkan darah ke langit, kalah dari kerumunan. Berdebar, berdebar. Ketika ular piton naga bersayap 8 melihat bahwa ia dikalahkan oleh semua orang, ia segera menggerakkan sayap di punggungnya. Keempat pasang sayap itu bekerja sama dan terbang ke langit dengan tubuh besar urat naga setinggi 8 kaki. Tidak, ular piton naga bersayap 8 akan melarikan diri. Kita tidak boleh membiarkan mereka melarikan diri. Zheng Yuqing, Xiang Tianyi, Su Zailong, Su Qilin, gunakan kait yin dan yang. Wen Yuanjia melihat 8 ular piton naga bersayap hendak melarikan diri, dan dia segera menjadi cemas. Untuk membunuh monster Xuanwu tingkat 9 ini, aliansi ilahi melukai hampir 300 prajurit dan mengirim 6 dari 10 murid sekte luar. Jika ular piton naga bersayap 8 tidak dapat dibunuh, saya khawatir jika tersiar kabar, masalah ini akan menjadi bahan tertawaan bagi aliansi ilahi. Panggilan, 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 panggilan. Mendengar raungan Wen Yuanjia, Su Zailong, Xiang Tianyi, Su Qilin, dan Zheng Yuqing mengeluarkan kait tali besi dari tas penyimpanan mereka dan melemparkannya. Kaitnya dengan erat menggenggam sayap piton naga bersayap 8, dan keempat jenius itu bekerja sama untuk menarik tubuh besar piton naga terbang dari langit. Kail yin dan yang merupakan senjata yang khusus digunakan untuk menjebak monster-monster besar tersebut, sekali kail tersebut mengait pada seseorang, sangatlah tidak mungkin untuk melepaskannya kecuali daging dan kulitnya terkoyak. Dan Wen Yuanjia mengundang Su Zailong, Xiang Tianyi, Su Qilin, dan Zheng Yuqing datang ke sini hanya untuk menangkap ular piton naga bersayap 8 ketika ia melarikan diri. Jadi sebelumnya, Zheng Yuqing menerobos untuk memburu Lin Bai, yang membuat Wen Yuanjia marah. Tarik ke bawah. Xiang Tianyi meraung marah. Keempat jenius itu semuanya berada di puncak seni bela diri tingkat 9. Kekuatan mereka sangat menakutkan.
Dengan seluruh kekuatan mereka, mereka menarik ular piton naga bersayap 8 dari langit dan melemparkannya ke pegunungan. Penggal. Wen Yuanjia bergegas maju pada saat ini, sosoknya seperti hantu yang menutupi telapak tangan di kepala ular piton naga bersayap 8. Menabrak. Kepala ular naga bersayap 8 itu patah menjadi 2 oleh telapak tangan Wen Yuanjia, dan darah muncrat. Namun ia gagal membunuh langsung ular piton naga bersayap 8 tersebut. Kamu binatang jahat, kamu tidak akan mati. Wen Yuanjia melukai ular piton naga bersayap 8 dengan satu telapak tangan, dan dia langsung sangat gembira. Sekarang ular piton naga bersayap 8 itu dipenuhi bekas luka dan tidak dapat menahan beberapa telapak tangan Wen Yuanjia. Mengaum. Ular piton naga bersayap 8 melolong berulang kali dan menatap Wen Yuanjia dengan mata merah. Wen Yuanjia menjadi pembunuh dan dipukul dengan 8 telapak tangan berturut-turut, membunuh ular piton naga bersayap 8. Melihat pemandangan ini, Lin Bai merasa sedikit bersemangat, dan terus bertanya pada dirinya sendiri, merampok atau tidak? Merampok atau tidak? Meraih atau tidak? Siapa orang licik ini? Pada saat ini, di tepi prajurit dari aliansi ilahi tiba-tiba menemukan Lin Bai terbaring di lereng bukit dan segera berseru. Siapa? Keluar dan mati. Keluar. Sekelompok besar prajurit aliansi ilahi mendengar suara itu dan datang menuju lereng bukit. Lin Bai tidak punya pilihan selain mengungkapkan sosoknya. Lin Bai. Lin Bai. Lin Bai. 3 raungan berturut-turut keluar dari mulut Xiang Tianyi, Su Zailong, dan Zheng Yuqing. Wen Yuanjia baru saja membunuh ular piton naga bersayap 8 dan tampak gembira. Mendengar auman ketiga pria itu, dia menoleh ke belakang. Zheng Yuqing, apakah dia Lin Bai yang membunuh saudaramu? Ya, kakak senior Wen Yuanjia. Zheng Yuqing penuh kebencian. Katanya dengan penuh minat. Oke, aku berjanji padamu bahwa aku akan membantumu membunuh Lin Bai dan membalaskan dendam saudaramu. Sekarang aku telah setuju, aku tidak akan menyesalinya. Wen Yuanjia berdiri dan memandang Lin Bai dengan jijik, kamu, datang ke sini dan mati. Lelucon sekali, jika kamu memintaku untuk datang, aku akan pergi. Lin Bai berbalik dan berlari di sepanjang lereng bukit. Masih mencoba melarikan diri. Kamu sedang mencari kematian. Wen Yuanjia mendengus dingin, dengan ekspresi jijik di wajahnya. Di matanya, Lin Bai seperti seekor semut yang dapat dihancurkan sampai mati dengan satu jari, dan dia bahkan tidak memiliki keinginan untuk membiarkannya mengambil tindakan. Xiang Tianyi, Su Zailong, sepertinya kamu juga memiliki dendam terhadapnya. Kalau begitu, kamu dan Zheng Yuqing pergi untuk membunuhnya. Pengaturan Wen Yuanjia. Ya, kakak senior Wen Yuanjia, kata Xiang Tianyi dan Su Zailong. Hahaha, Lin Bai, sepertinya kamu tidak akan bertahan dalam kompetisi dalam 3 bulan. Kamu benar-benar mencari kematian. Para pejuang yang berani menyinggung aliansi ilahi kita di Sekte Lingjian bahkan belum lahir. Kamu sedang mencari kematian. Zheng Yuqing, Xiang Tianyi, dan Su Zailong semuanya bergegas menuju Lin Bai. Momentum 3 murid jenius dari Zhenwu tingkat 9 memadat menjadi semburan dan menyerang Lin Bai. Niat membunuh itu begitu besar sehingga Lin Bai merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya. Bab 76 merebut makanan dari mulut harimau. Ratusan prajurit menanggapi suara tersebut dan bergegas menuju Lin Bai Fei. Pemimpinnya adalah Su Zailong, Xiang Tianyi, dan Zheng Yuqing. Ketiga orang ini memiliki wajah pembunuh. Senmeng, perseteruan kita sudah berakhir. Lin Bai berbalik, mengerahkan langkah bayangannya, dan melarikan diri dengan cepat. Menghadapi kejaran Xiang Tianyi, Su Zailong, dan Zheng Yuqing, 3 Master Zhenwu tingkat 9, Lin Bai sudah berjuang keras, terlebih lagi ada ratusan prajurit yang datang untuk membunuhnya. Serangan yang menggelegar dan kuat ini cukup untuk merobek Lin Bai dalam sekejap. Lin Bai juga tahu betul bahwa dia adalah lawan yang mustahil. Jika kamu ingin melarikan diri, kemana kamu bisa pergi? Tiba-tiba, pada saat ini, Su Qilin muncul di depan Lin Bai dan menghentikan Lin Bai sambil mencibir. Hahaha, seni bela diri keluarga Su Qilin, langkah Qilin jauh lebih kuat daripada langkah bayanganmu. Xiang Tianyi menyusulnya dan berkata sambil tertawa liar. Lin Bai dikelilingi di semua sisi, dan wajahnya sangat jelek. Lin Bai, apakah kamu akan bunuh diri, atau kita akan melakukannya? Xiang Tianyi mencibir. Kalian adalah sekelompok sampah. Kalian mungkin tidak bisa membunuhku. Kata Lin Bai dingin dengan mata dingin. Hahaha, kamu berbicara dengan arogan, apakah kamu masih berpikir kamu bisa pergi hidup-hidup hari ini? Su Qilin tertawa liar, aku akan membiarkanmu melihat konsekuensi dari menyinggung aliansi ilahi kita hari ini, yaitu, kamu akan mati tanpa seluruh tubuh. Bunuh dia. Su Qilin meraung, dan Su Zailong, Su Qilin, Xiang Tianyi, dan Zheng Yuqing bergegas menuju Lin Bai. Niat pedang.
Meteor tebasan bulan jatuh. Bintang tunggal kematian surgawi. Melintasi langit berbintang. Lin Bai hampir tidak berpikir sama sekali. Dia menggunakan niat pedangnya yang berdiameter, dipadukan dengan pemisah bintang teknik pedang, dan menyerang dengan ganas. Kamu berani memamerkan keterampilan sepelemu, jadi pergilah ke neraka. Gerakan Sukilin sangat cepat, dan dia berada di depan Lin Bai dalam sekejap. Dia meninju dengan keras, menghancurkan semua gerakan ofensif Lin Bai, dan kemudian dengan atinju itu mengenai Lin Bai dengan keras. Pukulan Sukilin begitu kuat hingga Lin Bai ketakutan. Lengan naga, mengaum. Raungan naga yang rendah dan keras menyebar ke seluruh dunia, dan dia meninju Sukilin. Puff! Kedua tinju itu bertabrakan, dan Lin Bai dan Sukilin terbang seperti layang-layang dengan tali putus. Sukilin jatuh 10 meter jauhnya, kulitnya pecah-pecah dan darah mengucur. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kamu bisa menyakitiku? Sukilin berkata dengan heran di matanya saat dia duduk di tanah. Luka Lin Bai bahkan lebih serius, dan organ dalamnya hampir hancur berkeping-keping oleh pukulan Sukilin. Senmeng, aku, Lin Bai, telah mencatat balas dendam ini. Lin Bai kemudian terbang mundur dan langsung menuju Wen Yuanjia. Tidak ada cara lain sekarang selain mengambil gelombang. Jika saya terus melawan mereka, saya harus mati di sini. Lin Bai tahu betul di dalam hatinya bahwa Sukilin begitu kuat, dan ada juga Xiang Tianyi, Su Zailong, Zheng Yuqing dan banyak 10 murid teratas lainnya dari sekte luar. Lin Bai bukan tandingannya. Kamu sedang mencari kematian. Wen Yuanjia mencibir ketika dia melihat Lin Bai datang ke arahnya. Setelah menatap Lin Bai dengan pandangan menghina, dia menjentikkan jarinya dan cahaya spiritual keluar dari jari-jarinya. Jari ini berkilau dengan cahaya keemasan, dan mengandung kekuatan yang dapat menghancurkan dunia, membuat seluruh tubuh Lin Bai menggigil dan membuat rambutnya berdiri tegak. Lengan naga. Lin Bai meninju lagi dan memblokir jarinya. Ini menarik. Jika kamu bisa memblokir jariku, kamu akan tersenyum. Wen Yuanjia berbicara dan tertawa, mengambil langkah maju, membawa kekuatan yang tak tertandingi, dan bergegas menuju Lin Bai seperti raja di dunia. Mendekati depannya, dia meninju, udara meledak, dan dunia terguncang. Kematian. Wen Yuanjia mendengus dingin. Nenek. Pedang kekuatan naga Qi. Dengan aliran energi sejati, jejak pedang merah darah Qi, yang tergeletak diam-diam di dantian Lin Bai, dengan cepat keluar dari dantian, mengikuti meridian, dan disuntikkan ke dalam tubuh pedang. Ujung pedang melonjak ke langit, menebas dengan marah, dan energi pedang yang menciptakan dunia tiba-tiba menebas. Ledakan. Ada suara keras yang mengguncang bumi, dan energi pedang segera memecahkan tanah, dan pegunungan di sekitarnya runtuh. Energi pedang naga, kekuatan 90.000 kilogram. Apa? Tidak bagus. Wen Yuanjia terkejut dan merasakan tekanan dari energi pedang Lin Bai. Dia dengan cepat menyesuaikan postur tubuhnya, dan seluruh tubuhnya penuh vitalitas. Tinju Sanhe. Wen Yuanjia meninju lagi, bertabrakan dengan pedang Long Li Qi. Tabrakan dahsyat itu menimbulkan asap dan debu setinggi ribuan kaki. Wen Yuanjia keluar dari asap dan debu, tidak terluka tetapi dengan ekspresi muram di wajahnya. Seorang pejuang di alam bela diri sejati tingkat ketiga sebenarnya memaksa Wen Yuanjia untuk menggunakan seni bela dirinya. Jika berita menyebar, saya khawatir itu akan membuat semua orang tertawa. Kamu bajingan, di mana kamu bersembunyi? Wen Yuanjia mengangkat lengan bajunya sebentar, dan embusan angin menekan semua asap dan debu. Mata Wen Yuanjia seperti kilat, mencari Lin Bai. Saat ini, Su Zailong, Huang Fei, Sukilin, Zheng Yuqing, dan Xiang Tianyi semuanya datang. Di mana orangnya? Setelah asap, Lin Bai sudah lama menghilang. Saudara Wen Yuanjia, di mana dia? Pada saat ini, Sukilin menunjuk ke punggung Wen Yuanjia dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Wen Yuanjia, Xiang Tianyi, Su Zailong, Huang Fei dan Zheng Yuqing semuanya memandang mereka. Tepat pada waktunya untuk melihat Lin Bai memasukkan tubuh ular piton naga bersayap 8 ke dalam ring penyimpanan dengan ekspresi bersemangat di wajahnya. Untungnya, dengan cincin penyimpanan Lin Bai, tidak sulit untuk menyimpan ular piton naga bersayap 8 sebesar gunung. Tidak. Melihat pemandangan ini, wajah Wen Yuanjia memerah karena marah, matanya merah, dan matanya hampir pecah. Kembalikan aku ular piton naga bersayap 8. Wen Yuanjia sangat marah. Dia menggunakan budidaya tingkat ketiga di alam Xuanwu dan menyerang Lin Bai. 500 prajurit aliansi ilahi diberangkatkan, lebih dari 300 orang terluka, dan ular piton naga bersayap 8 dibunuh dengan seluruh kekuatan 9 ekor lembu jantan dan 2 harimau. Sekarang benar-benar dimasukkan ke dalam tas penyimpanan oleh Lin Bai. Bagaimana mungkin Wen Yuanjia tidak marah karenanya? Wen Yuanjia telah mengamati ular piton naga bersayap 8 ini selama hampir setahun,
dan akhirnya menghitung waktu ketika ia berganti kulit, yaitu saat ia paling lemah, dan mengambil tindakan untuk membunuhnya. Setahun persiapan, setahun kerja keras, setahun perencanaan, diberikan begitu saja kepada orang lain sebagai gaun pengantin. Lin Bai, apakah kamu mencari kematian? Cepat dan serahkan ular piton naga bersayap 8. Kamu lelah hidup, bukan? Su Zailong, Xiang Tianyi, dan Zheng Yuqing meraung marah, dia bergegas menuju Lin Bai. Lin Bai menerima ular piton naga bersayap 8, dan ketika dia melihat betapa marahnya beberapa orang, dia segera mencibir dan berkata dengan sinis. Prajurit agung dari aliansi ilahi benar-benar membiarkan saya, seorang pejuang tingkat ketiga dari bela diri sejati realem, singkirkan ular piton naga bersayap 8 dari pengepunganmu. Haha, sepertinya aliansi ilahi tidak lebih dari itu. Setelah mengatakan itu, Lin Bai membalikkan gunung, melompat ke dalam hutan, dan segera pergi bersama langkah Ji Bayangan. Lin Bai, aku pasti akan membunuhmu. Wen Yuanjia berteriak di belakang Lin Bai. Haha, jika kamu ingin membunuhku, aku akan membunuhmu juga. Lin Bai mendengus dingin, dalam 3 bulan, kalian semua akan mati oleh pedangku. Bab 77 Saya Kaya. Wen Yuanjia melihat Lin Bai melompat ke dalam hutan dan dengan cepat berubah menjadi bayangan, menghilang tanpa jejak. Wen Yuanjia, yang berada di alam Xuanwu tingkat ketiga, mengejarnya dengan kecepatan tinggi, tetapi setelah mengejarnya sejauh 1000 meter, melihat pegunungan, hutan, dan bebatuan yang luas, dia tidak dapat lagi menemukan jejak Lin Bai. Kembali ke pegunungan, dia melihat darah naga piton bersayap 8 mengalir di gunung, yang membuat Wen Yuanjia marah. Cari. Kirimkan perintah ke semua prajurit aliansi dewa di pegunungan Loyan, yang bisa membunuh Lin Bai dan membawa rakyatnya, ayo temui aku dengan kepala dan cincin penyimpananmu, dan aku akan memberimu 100.000 batu roh, senjata spiritual kelas 2, dan keterampilan bela diri kelas 6 yang misterius. Jika kamu tidak memiliki kemampuan untuk membunuh Lin Bai, kamu juga bisa mendapatkan 10.000 batu roh dengan menyediakan lokasi. Batu, kata Wen Yuanjia. Ya, kakak senior Wen Yuanjia. Jangan khawatir, kakak senior Wen Yuanjia, saya akan kembali ke sekte dan memobilisasi semua prajurit aliansi ilahi. Benar, saya mengawasi untuk melihat apakah Lin Bai adalah seekor lalat, bisakah kamu terbang keluar dari pengepungan kami? Su Zailong, Xiang Tianyi dan yang lainnya berkata serempak. 3 hari kemudian, dari gerbang luar sekte Lingjian, ribuan prajurit dari aliansi ilahi memasuki pegunungan Loyan dengan kekuatan yang besar. Gerakan sebesar itu mengejutkan seluruh sekte Lingjian. Ada lebih dari 1000 prajurit. Tim sebesar itu semuanya telah memasuki pegunungan Loyan. Mungkinkah mereka akan bertarung? Menjadi kaya, menjadi kaya, menjadi kaya. Setelah Lin Bai menyingkirkan Wen Yuanjia, matanya bersinar karena terkejut dan dia terus berkata dalam hatinya. Dia berlari ke tempat sepi dan menemukan sebuah gua. Lin Bai berlari masuk dan menutup pintu masuk gua. Membuka cincin penyimpanan, saya melihat ular piton naga bersayap 8 tergeletak dengan tenang di ruang penyimpanan. Monster di alam Xuanwu tingkat 9. Sekarang aku kaya. Aku ingin tahu seberapa besar darah iblis ular piton naga bersayap 8 dapat meningkatkan kultivasiku. Ayo mulai. Lin Bai berkata tanpa banyak bicara ragu-ragu tanpa mengeluarkan tubuh ular piton naga bersayap 8, dia membuka cincin penyimpanan, dan aliran darah mengalir keluar dari cincin penyimpanan, yang dimurnikan dan dihirup oleh Lin Bai. Tepat pada awalnya, saat kekuatan Qi dan darah mengalir ke tubuh Lin Bai, ranah Lin Bai menerobos ke tingkat keempat Zhenwu. Kecepatan ini sangat mengejutkan Lin Bai. Lin Bai terkejut dan mau tidak mau ingin mengaum. Zhenwu tingkat kelima. Setengah jam kemudian, Lin Bai menelan 2/3 energi dan darah piton naga bersayap 8, dan tingkat budidayanya menembus ke tingkat kelima Zhenwu. Lanjutkan. Suatu hari berlalu. Zhenwu tingkat 6. Bas. Raungan pelan datang dari tubuh Lin Bai, seolah-olah ada sejenis platikodon yang telah patah. Wajah Lin Bai memerah karena kegembiraan kecepatan kultivasi seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Piton naga bersayap 8 telah menyedot 80% energi dan darahku, memungkinkanku menerobos 3 alam. Monster di alam Xuanwu tingkat 9, dengan semua energi dan darah di tubuhnya, mengizinkanku untuk menerobos 3 alam. Lin Bai sedikit terkejut. Jika itu bukan ular piton naga bersayap 8, tetapi monster-monster di alam bela diri sejati tingkat ke-7, berapa banyak energi dan kekuatan darah yang harus disempurnakan Lin Bai untuk menembus ke tingkat itu? Sepertinya aku harus menemukan beberapa monster kuat untuk dibunuh di masa depan. Atau, beli saja darah monster itu. Lin Bai perlahan mempertimbangkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Piton naga bersayap 8 seharusnya masih memiliki 20% energi dan darahnya.
Ini tidak lagi cukup bagiku untuk menerobos ke tingkat ke-7 Zenwu. Lupakan saja, mari kita padatkan energi pedang naga. Lin Bai kata sebelumnya. Energi pedang kekuatan memukul mundur Wen Yuanjia, yang menunjukkan betapa menakutkannya energi pedang kekuatan naga ini. Lengan naga ilahi dan pedang kekuatan naga Qi adalah dua senjata pembunuh di tangan Lin Bai. Koagulasi. Teknik pedang sungai naga diaktifkan, dan kekuatan Qi dan darah bergulir menjadi naga darah, mengalir ke dantian Lin Bai. Kumpulkan untukku. Lin Bai mengaktifkan teknik pedang sungai naga untuk memadatkan Qi pedang kekuatan naga, dan umumnya menggunakan teknik penekan penjara dewa dan iblis untuk menyerap kekuatan Qi dan darah. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 13. Qi dan kekuatan darah yang tersisa dari ular piton naga bersayap 8 sebenarnya digunakan untuk memadatkan 13 pedang naga Qi. Lin Bai sangat gembira. Jika 13 energi pedang kekuatan naga menyerang seorang prajurit bersama-sama, dengan kekuatan 1,1 juta kilogram, bahkan Wen Yuanjia mungkin tidak akan mampu menahannya. Lin Bai terkejut. Mengenai pedang kekuatan naga Qi, momen ini memberi Lin Bai pemahaman baru. Energi pedang kekuatan naga memiliki berat 90.000 kilogram. 10 energi pedang kekuatan naga memiliki berat 900.000 kilogram. 100 energi pedang kekuatan naga berbobot 9 juta kilogram. Jika suatu hari Lin Bai memadatkan 100 Qi pedang kekuatan naga di alam bela diri sejati, dan menggunakan semuanya bersama-sama, itu akan cukup untuk membunuh ramuan ilahi yang kuat. Terkejut. Mata Lin Bai penuh dengan api saat ini, dia berharap bisa membunuh monster lain di alam Xuanwu tingkat 9, dan kemudian memadatkan lebih dari 10 energi pedang naga. Dengan begitu Lin Bai bisa mendominasi sekte luar dari sekte pedang roh. Saya menyerap ular piton naga bersayap 8 di alam Xuanwu tingkat 9 untuk maju ke 3 alam. Apakah ini terkait dengan fakta bahwa saya hanya mampu mempraktikkan seni penekan penjara dewa dan iblis ke tingkat pertama? Akankah kekuatannya dikompromikan? Lin Bai memikirkan hal ini. Sekarang Lin Bai telah mencapai tingkat ke-6 dari alam bela diri sejati, tetapi teknik penindasan penjara iblis ilahi hanya berada di tingkat pertama. Selain itu, Lin Bai masih perlu mempraktikkan teknik penekanan penjara dewa dan iblis hingga tingkat ke-9 di bawah ranah ramuan ilahi. Sepertinya kita harus mencari kesempatan untuk meningkatkan kemajuan teknik penindasan penjara dewa dan iblis. Kita tidak bisa hanya fokus pada budidaya seni bela diri. Lin Bai menarik napas dalam-dalam. Tetapi sekarang dengan kultivasi Zenwu level 6 saya, bahkan jika saya tidak dapat mengalahkan Xiang Tianyi, Su Zailong, Zheng Yuqing dan lainnya, saya tidak akan merasa malu seperti beberapa hari yang lalu. Saya baru saja menerobos, jadi saya perlu mengkonsolidasikan pelatihan saya dan mengasahnya. Mari kita kuasai keterampilan pedang dan kembali ke sekte. Saya kira Wen Yuanjia menjadi gila sekarang dan akan datang ke pegunungan Loyan untuk menemukan saya. Lin Bai berkata dengan senyuman tipis. Duduk bersila di dalam gua, Lin Bai mulai mengkonsolidasikan budidayanya. Teknik penindasan penjara iblis ilahi perlahan diaktifkan, perlahan memperbaiki kondisi Lin Bai. Waktu berlalu dengan cepat, dan Lin Bai tinggal di gua ini selama 2 bulan penuh. Faktanya, Lin Bai keluar sekali bulan lalu dan menemukan bahwa para pejuang dari seluruh pegunungan Loyan sedang mencarinya, dan ada orang hampir di mana-mana. Lin Bai tidak punya pilihan selain kembali dan membuat rencana setelah badai berlalu. Sebulan kemudian, Lin Bai sadar kembali. Kali ini, Lin Bai telah sepenuhnya memperbaiki wilayahnya pada tahap puncak Zenwu tingkat 6, dan dapat menerobos kapan saja. 13 energi pedang kekuatan naga di dalam tubuh dapat dikendalikan sesuka hati. Latihan Jisado Step telah mencapai tahap kesuksesan besar. Teknik pedang pemotong bintang telah dikembangkan hingga tahap puncaknya. Semuanya sudah siap. Oke, 3 bulan telah tiba. Xiang Tianyi, aku kembali. Alasan. Mengapa Lin Bai bersiap untuk bertemu sekte sekarang sepenuhnya karena periode 3 bulan yang disepakati dengan Xiang Tianyi hanya tersisa. Ini bulan depan. Bawa ular piton naga bersayap 8 ke rumah harta karun dan jual. Anda seharusnya bisa menjualnya dengan harga yang bagus. Saya membeli beberapa ramuan yang cocok untuk alam Zenwu dan menerobos ke alam baru, sehingga saya dapat memiliki kekuatan yang cukup dan Xiang Tian bertarung satu per satu. Bab 78 Aku kembali. Setelah bersembunyi di pegunungan Loyan selama lebih dari sebulan, Lin Bai keluar dari gua lagi setelah meningkatkan tingkat budidayanya ke tingkat ke-6 Zenwu. Setelah sebulan mencari, banyak murid gagal menemukan Lin Bai, dan seiring waktu mereka menyerah dan kembali ke gerbang luar. Meskipun kali ini sangat berbahaya, risikonya sepadan. Budidaya Zenwu tingkat ke-6 dan energi pedang kekuatan 13 naga telah memberi Lin Bai imbalan yang cukup. Setelah keluar dari gua, Lin Bai langsung kembali ke sekte Lingjian.
Di pegunungan Loyan saat ini, Lin Bai masih melihat prajurit satu demi satu di hutan, mencarinya. Kakak senior Wen Yuanjia benar-benar marah kali ini. Dia sebenarnya menawarkan hadiah 100.000 batu roh, seni bela diri tingkat Suan kelas 6, dan senjata spiritual kelas 2 untuk menangkap Lin Bai. Ya, yang paling penting masalahnya adalah ya, Anda bisa mendapatkan 10.000 batu roh dengan memberikan lokasi Lin Bai. Sayang sekali, Lin Bai tampaknya adalah seekor tikus. Dia menghilang ke pegunungan Loyan dan menghilang. Lin Bai berjalan di hutan, melihat jauh saya mendengar 5 atau 6 seniman bela diri tingkat 6 berbicara dengan suara pelan di hutan. Jika aku mendapatkan 100.000 batu roh, seni bela diri kelas 6 tingkat misterius, dan senjata spiritual kelas 2, aku pasti akan menjadi salah satu dari 10 murid sekte luar dalam setahun. Seorang muda pria dengan mata berapi-api dia berkata, Lin Bai, di mana kamu? Prajurit itu, berhenti untukku. Pemuda ini menyapukan matanya ke hutan seperti mata elang, dan melihat Lin Bai lewat. Putih. Pernahkah kamu melihat pria di lukisan itu? Pemuda dan 5 prajurit seni bela diri tingkat 6 lainnya datang dan membentangkan lukisan di belakang Lin Bai. Lin Bai berbalik dan melihat pria dalam gulungan itu memiliki kelopak mata bengkak, wajah galak, wajah bopeng, dan mengupil dengan jari. Tidak, Senmeng itu sangat tercela. Bisakah kamu mengambil fotoku yang bagus? Teriak Lin Bai begitu dia melihatnya. Apakah aku sejelek itu? Lihat, apakah aku sejelek itu? Lin Bai bertanya dengan marah, menatap tajam ke 5 atau 6 prajurit di depannya. 5 atau 6 prajurit itu melihat wajah Lin Bai dengan jelas, dan mata mereka tiba-tiba berbinar karena terkejut, kamu adalah Lin Bai. Hahaha, kita akan menjadi kaya. 100.000 batu roh, seni bela diri Suanji kelas 6, dan senjata spiritual kelas 2 semuanya milik kita. 5 atau 6 prajurit itu berteriak dengan penuh semangat. Hei, apa yang membuatmu bersemangat? Dia memutar matanya ke arah beberapa orang dan berkata dengan ekspresi jijik di wajahnya. Keenam prajurit ini semuanya berada di seni bela diri tingkat 7. Sekarang kekuatan seperti ini tidak lagi terlihat di mata Lin Bai. Anda bisa membunuh dengan ayunan pedang Anda. Tentu saja kami ingin menangkapmu dan membawamu kembali untuk mengambil hadiahnya. Omong kosong, bunuh dia, dan kamu akan mendapatkan semua hadiahnya. Keenam prajurit itu meraung satu demi satu, dan senjata di tangan mereka langsung datang. Keluar dari tubuh mereka, dengan lampu kepalan tangan dan cetakan telapak tangan, daogang dan cahaya pedang bergegas menuju Lin Bai. Kamu sendiri tidak cukup memenuhi syarat. Lin Bai bahkan tidak menghunus pedangnya, tetapi meninju, menghancurkan serangan beberapa orang, dan membuat mereka berenam terbang dengan keras. Apakah begitu kuat? Sangat kuat. Keenam orang itu jatuh ke tanah, muntah darah. Kamu ingin menggunakan kepalaku dengan imbalan 100.000 batu roh. Seni bela diri tingkat Suan tingkat 6 dan senjata spiritual kelas 2 tidak mungkin. Tetapi kamu dapat menggunakan posisiku dengan imbalan 10.000 batu roh. Katakan padaku Xiang Tianyi dan Su Zailong bahwa saya, Lin Bai, telah kembali ke Sekte Lingjian. Kami akan menunggu mereka di panggung hidup dan mati dalam sebulan. Lin Bai berkata dengan dingin, jika saatnya tiba, kami akan membalas dendam apa yang kita punya dan apa yang harus kita keluhkan. Pergi, kata Lin Bai, dan berteriak ke-6 orang itu menjauh. Ke-6 orang itu awalnya mengira Lin Bai akan langsung membunuh mereka, tetapi mereka tidak menyangka Lin Bai benar-benar membiarkan mereka pergi. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ke-6 orang ini berguling dan merangkak menjauh. Sebelum pergi, dia berkata kepada Lin Bai dengan keras, hahaha, Lin Bai, kamu adalah orang yang ceroboh. Kamu berani menantang Xiang Tianyi dan kakak senior Su Zailong. Kamu melebih-lebihkan kemampuanmu. Kamu pasti akan dikalahkan oleh mereka dalam bulan. Kamu harus makan apa-apa. Setelah mengatakan itu, ke-6 orang itu dengan cepat menghilang ke dalam hutan. Siapa yang makan kotoran? Belum tentu demikian. Lin Bai berbalik, berjalan ke Sekte Pedang Roh, dan kembali ke halaman pendatang baru. Setelah kembali ke rumah sakit baru, saya menemukan bahwa hanya Zhao Tidan yang sedang berlatih di ruangan itu. Tapi, dalam 2 bulan, Tidan telah menembus level pertama Zhenwu. Lin Bai melihat gerakan Tidan dan tersenyum puas. Tidan terbangun dari kamar dan merasakan aroma yang familiar di halaman, jadi dia buru-buru berlari keluar, saudara Lin Bai, kamu kembali. Tidan mengucapkan selamat padamu, kultivasimu menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Lin Bai berkata dengan tulus. Tersenyum. Tidan Han tersenyum dan menyentuh kepalanya dan berkata, saya hanya beruntung. Saudara Lin Bai, tingkat kultivasi Anda telah mencapai Zhenwu tingkat ke-6. Saya juga beruntung. Lin Bai tersenyum.
Tidan tampak tertekan, berpikir bahwa mereka berdua telah bekerja keras untuk menerobos ke tingkat pertama Zenwu. Akibatnya, Lin Bai menghilang selama 2 bulan, dan ketika dia kembali, dia langsung berada di tingkat ke-6. Dari Zenwu, ini disebut Coctis Chinensis pemakan bisu, karena ia tidak bisa mengungkapkan penderitaannya. Ngomong-ngomong, di mana Shaolong? Lin Bai bertanya. Tidan berkata, saudara Shaolong pergi untuk menerima misi yang sangat sulit dan telah keluar selama setengah bulan. Misi? Lin Bai bertanya dengan sedikit kebingungan. Tidan berkata, ya, setiap murid sekte luar harus menyelesaikan tugas untuk sekte tersebut setiap bulan. Salah satunya adalah untuk melemahkan para murid, tetapi untuk menguji kultivasi para murid. Saudara Shaolong berada di tingkat pertama Zenwu. Sudah waktunya untuk mengambil misi, dan tetua memberinya misi menengah bintang 2, jadi dia telah keluar selama setengah bulan. Di aula misi sekte Lingjian, semua misi didistribusikan oleh para tetua. Para tetua akan memberikan beberapa tugas percobaan berdasarkan kekuatan komprehensif setiap murid yang mengambil tugas tersebut. Setiap tugas dibagi menjadi level bintang. 1 bintang berarti seorang pendekar di bidang pencak silat dapat menyelesaikannya. Bintang kedua adalah alam bela diri sejati. 3 bintang adalah alam Xuanwu. 4 bintang adalah alam bela diri bumi. Bintang 5 adalah alam Tianwu. Dengan analogi, tidak ada misi bintang 6 yang pernah muncul. Karena hanya ada 1 prajurit di seluruh sekte Lingjian yang telah melampaui alam Tianwu, dan itu adalah pemimpin tertinggi sekte Lingjian, yang juga merupakan salah satu dari 10 Raja Senwu terkenal di kerajaan Senwu. Mencicit. Saat ini, pintu halaman dibuka. Sesosok yang memancarkan aura ledakan masuk. Lin Bai, kamu kembali juga. Shaolong. Lin Bai menoleh ke belakang dan melihat bahwa Qi Shaolong yang berjalan ke halaman. Qi Shaolong memancarkan aura kekerasan ini, dan kekuatan di tubuhnya melonjak dan sangat besar. Setelah diperiksa lebih dekat, tingkat budidaya Qi Shaolong sebenarnya mencapai tingkat ketiga Zenwu. Shaolong, Tidan mengatakan bahwa kamu menerima misi tingkat menengah bintang 2, yang hanya dapat diselesaikan oleh seorang pejuang di tingkat kelima Zenwu. Apakah kamu dalam bahaya di sepanjang jalan? Lin Bai bertanya dengan prihatin. Bukan apa-apa. Semakin besar bahayanya, semakin tinggi laporannya. Tidak, saya menyelesaikan tugas ini dan langsung dipromosikan ke 2 alam, mencapai tingkat ketiga Zenwu. Qi Shaolong tertawa gembira dan berkata, Li Bai, 1 bulan kamu dapat yakin bahwa tidak ada yang bisa membunuhmu selama aku di sini untuk kompetisi terakhirmu. Bab 79-150.000 batu spiritual. Kaisar Pedang yang mengejutkan. Matikan lampu perlindungan mata. Sederhana besar tengah kecil. Bab 79-150.000 batu spiritual. Bab sebelumnya, rak buku, daftar isi, simpan bookmark. Bab selanjutnya, Lin Bai, jangan khawatir, aku di sini. Dalam pertarungan hidup dan mati antara kamu dan Xiang Tianyi dalam 1 bulan, tidak ada yang bisa membunuhmu. Kata Qi Shaolong kepada Lin Bai dengan berani. Qi Shaolong pergi berlatih keras karena dia tidak ingin ketinggalan terlalu jauh oleh Lin Bai. Kali ini ketika dia pergi ke aula misi untuk mengambil alih misi, Qi Shaolong dengan sengaja meminta para tetua untuk memberinya misi tingkat menengah 1 poin, bintang 2, untuk mengejar Lin Bai dalam 2 bulan ini. Biarkan Lin Bai melihat bahwa Qi Shaolong tidak lemah sama sekali. Dalam pertarungan uji coba 2 bulan lalu, Qi Shaolong melihat Lin Bai membunuh semua orang, tapi dia hanya bisa bersembunyi di belakang dan melarikan diri dalam kebingungan. Hal ini membuat Qi Shaolong, yang bertekad untuk menjadi kuat, merasa sangat frustrasi. Setelah kembali, Qi Shaolong berlatih keras dan ingin membuktikan dirinya. Kamu berada di tingkat ke-6 dari Zenwu. Qi Shaolong baru saja selesai berbicara, tetapi ketika dia melihat lebih dekat pada budidaya Lin Bai, dia sudah berada di tingkat ke-6 dari Zenwu. 3 alam lebih tinggi dari dia. Itu hanya kebetulan, saya mendapat terobosan karena keberuntungan. Kata Lin Bai sambil tersenyum tipis. Bang! Qi Shaolong tampak sedikit sedih dan menjawab, tidak bisa tertawa lagi. Saat ini, Qi Shaolong merasa sangat tertekan. 2 bulan lalu, dia dan Lin Bai berada di alam yang sama, keduanya di seni bela diri tingkat 9. Tapi 2 bulan kemudian, Lin Bai sudah meninggalkan Qi Shaolong jauh-jauh. Ayo, bagaimana kalau kita akhirnya berkumpul dan minum? Lin Bai menyarankan. Oke, aku sudah lama ingin minum, Tidan yang pertama setuju. Baik, Qi Shaolong juga tersenyum dan berkata dengan gembira. Segera, mereka bertiga duduk di halaman, memanggang daging hewan, dan mendengarkan Qi Shaolong berbicara tentang bahaya dan peluang yang dia temui di sepanjang jalan. Kembali ke rumah, setelah Qi Shaolong dan Tidan beristirahat satu demi satu, Lin Bai terus berlatih. Kami hanya berada di seni bela diri tingkat 6 sekarang.
Akan sangat bagus jika kami dapat meningkatkan budidaya kami. Ngomong-ngomong, mayat monster di alam Xuanwu tingkat 9 seharusnya sangat berharga. Bertanya-tanya apakah saya bisa menjualnya dengan harga tertentu di rumah harta karun. Pergi dan lihat. Lin Bai baru saja melakukannya, membersihkan, dan berjalan keluar ruangan. Sesampainya di halaman, Lin Bai melihat semburan kekuatan spiritual berkumpul di kamar Qi Shaolong. Shaolong bekerja sangat keras. Dia sangat kuat. Lin Bai menggelengkan kepalanya tanpa suara. Bagaimana mungkin Lin Bai tidak melihat perilaku Qi Shaolong hari ini? Qi Shaolong terlalu kuat dan tidak ingin kalah dengan orang lain selamanya. Meskipun keberanian untuk mendaki ke puncak seperti ini baik, namun jika ia tidak bisa berpegang teguh pada hatinya, kemauannya yang kuat akan membuatnya tersesat. Lin Bai hanya bisa diam-diam menasihati Qi Shaolong di dalam hatinya untuk menjaga dirinya sendiri. Ada juga bangunan harta karun di gerbang luar sekte Lingjian. Tidak ada bedanya dengan rumah harta karun di kota-kota lain di kerajaan Shenwu, semuanya adalah cabang. Larut malam, Lin Bai datang ke rumah harta karun. Kakak senior, ada yang bisa saya bantu? Meski sudah larut malam, masih banyak ahli yang tinggal di rumah harta karun. Seorang pria gemuk kecil datang sambil tersenyum dan mengepalkan tinjunya dan berkata, "Saya ingin membeli mayat monster-monster di alam Xuanwu tingkat 9. Saya ingin tahu apakah Anda bisa memberi saya harga yang bagus." Lin Bai berkata sambil tersenyum. "Apa?" Pria kecil gendut itu tertegun dan menatap Lin Bai dengan ekspresi bingung. "Saya berpikir dalam hati bahwa dibutuhkan setidaknya 3 master dari alam Xuanwu tingkat 9 untuk membunuh monster di alam Xuanwu tingkat 9. Bagaimana mungkin Anda, seorang pemuda seperti Anda, yang berada di tingkat ke-6 dari alam Xuanwu? Seni bela diri, membunuh monster di alam Xuanwu tingkat 9. Kamu bohong. Pembohong. Pembohong besar. Mayat monster di alam Xuanwu tingkat 9, Lin Bai berkata lagi dengan pasti. Pria kecil yang gendut itu berkata, "Jika itu benar-benar mayat monster-monster di alam Xuanwu tingkat 9, maka saya tidak dapat membuat keputusan. Anda dapat mengikuti saya untuk melihat posternya. Tapi sebelum aku pergi, bisakah kamu membiarkan aku melihat monster ini?" "Hehe, aku belum pernah melihat monster di alam Xuanwu tingkat 9 dalam hidupku." Lin Bai mengangguk sedikit dan dengan lembut membuka sepotong cincin penyimpanan melalui celah tersebut, pria gemuk kecil itu berlari kegirangan. Dia melihat ke bawah dan melihat seekor ular besar bersisik emas dan 8 sayap di dalam cincin penyimpanan, memancarkan aura yang menakutkan. Piton naga bersayap 8. Itu salah satu monster alam Xuanwu berkepala 9 di pegunungan Loyan. Pria gemuk kecil itu melihat monster di cincin penyimpanan Lin Bai dan menjadi pucat karena ketakutan. "Kamu adalah Lin Bai." Pria kecil gemuk itu menunjuk ke arah Lin Bai dan berseru. "Benar," Lin Bai tersenyum ringan. Pria kecil yang gemuk itu berkata, "Baiklah, ikutlah denganku menemui pemiliknya." Segera, pria kecil yang gemuk itu membawa Lin Bai ke lantai 2 dan mengatur agar Lin Bai beristirahat di kamar pribadi. Tidak lama kemudian, pria kecil gemuk dan pria parubaya berambut putih masuk. "Pahlawan muda, kamu berani mengambil makanan dari mulut aliansi ilahi. Kamu adalah orang pertama yang kulihat selama bertahun-tahun." Pria parubaya itu masuk dan berkata dengan senyum hangat, "Akulah harta karunnya." Rumah. Pemimpin cabang, Albino. "Saya sudah bertemu senior Albino." Lin Bai berkata sambil memberi hormat. "Senior Albino, adik laki-laki ini sudah memberitahumu tujuan kedatanganku ke sini. Aku ingin tahu apakah rumah harta karun berani mengambil monster-monster ini." Lin Bai bertanya langsung pada intinya. "Selama itu adalah harta karun di rumah harta karun, aku menginginkannya. Aku mengerti tujuan perjalananmu. Monster ini berada di alam Xuanwu tingkat 9. Aku akan memberimu 150.000 batu roh. Lihatlah alam Xuanwu ini. Darah iblis dari monster alam telah dibiarkan kosong. Awalnya tidak bernilai 150.000 batu roh. Paling banyak hanya 130.000 batu roh. Tapi aku akan memberimu 150.000 batu roh untuk membentuk hubungan yang baik. Bagaimana?" Bai Hua tersenyum tipis dan menatap Lin Bai dan berkata, "Lin Bai cukup akrab dengan monster-monster di alam Xuanwu tingkat 9. Jumlah rata-ratanya hanya lebih dari 100.000. Meskipun ular piton naga bersayap 8 tidak biasa, bagaimanapun juga, darah monster itu telah hilang. Maksimal hanya 130.000, tapi yang albino bisa mencapai 150.000. Oke, ikuti saja apa yang dikatakan senior albino." Lin Bai berpikir sejenak, mengangguk dan berkata, "Oke, teman kecil Lin Bai, aku ingin tahu apakah kamu ingin kami memberimu batu spiritual secara langsung, atau kamu ingin membeli barang lain. Rumah harta karunku, senjata, ramuan, lingkaran sihir, seni bela diri,
kungfu, biji, apapun yang kamu inginkan tersedia. Bai Hua berkata dengan bangga. 150.000 batu roh ini diberikan kepada Lin Bai. Bai Hua tentu saja berharap Lin Bai dapat mengkonsumsinya. Aku sudah memikirkannya. Lin Bai tersenyum ringan. Bai Hua bertanya dengan rasa ingin tahu, lalu apa yang ingin kamu beli? Seng Shendan, 10 botol. Gu Yuan Dan, 10 botol. Senjata spiritual kelas 2. Itu saja untuk saat ini. Lin Bai senyum tipis. Lin Bai harus membeli obat mujarab. Sekarang pegunungan Loyan penuh dengan orang-orang dari aliansi ilahi. Tidak mungkin bagi Lin Bai mempertaruhkan nyawanya dan membunuh monster. Oleh karena itu, di bulan berikutnya, Lin Bai harus mengandalkan ramuan untuk meningkatkan budidayanya. Tapi sekarang Lin Bai merasa semakin lelah dengan pedang pembasmi roh. Lin Bai sangat membutuhkan senjata yang berguna, jadi dia harus membelinya. Bai Hua sangat gembira saat mendengar bahwa Lin Bai ingin membeli ramuan spiritual. Pil Spirit Ascending sangat berharga dan merupakan pil spiritual yang sangat baik yang digunakan di alam bela diri sejati untuk meningkatkan kultivasi seseorang. Setiap ramuan spiritual bernilai 500 batu spiritual. Sebotol 10 setara dengan 5.000 batu roh. 10 botol sama dengan 50.000 batu roh. Saat ini, sepertiga dari 150.000 batu roh telah dihabiskan. Pil Pei Yuan harganya relatif murah, 100 batu roh, 10 botol hanya 10.000 batu roh. Bab 80 Pedang Angin Jahat. Kemarilah, pergi dan siapkan 10 botol Sengling dan 10 botol Yuan Pei dan untuk teman kecil Lin Bai. Bai Hua berkata kepada pria kecil gendut itu. Teman kecil Lin Bai, untuk senjatanya, kamu masih harus memilihnya sendiri. Aku ingin tahu jenis senjata apa yang kamu suka. Pedang, kata Lin Bai tegas. Setelah beberapa saat, Lin Bai dan Bai Hua datang ke rumah harta karun senjata berbentuk pedang di rumah harta karun. Berjalan ke dalam, Lin Bai melihat deretan pedang yang mempesona, tertutup debu, menunggu kedatangan tuannya. Teman kecil Lin Bai, ini semua senjata spiritual tipe pedang kelas 2. Anda dapat memilihnya. Tergantung pada bahan tempanya, biayanya juga berbeda. Anda memilih. Dulu. Jika Anda memilih, kami akan menegosiasikannya harga. Bai Hua berkata sambil tersenyum. Lin Bai berjalan ke rak dan melihat pedangnya. Setelah membacanya, Lin Bai diam-diam menggelengkan kepalanya. Senjata-senjata ini tidak terlihat oleh siapapun. Sikat. Pada saat ini, tiba-tiba di sudut, Lin Bai merasakan jejak niat pedang melayang. Niat pedang. Lin Bai tiba-tiba mengalihkan pandangannya dan melihat ke sudut rumah harta karun. Di sini, ada pedang patah yang digunakan untuk menopang bingkai. Pedang ini. Lin Bai berjalan ke rak. Ketika saya melihat ke bawah, saya melihat pedang itu telah ditinggalkan oleh orang-orang di rumah harta karun, saya melihat raknya tidak rata, sehingga digunakan untuk menopang kaki rak. Bai Hua berjalan melewatinya dan melihat, dan segera berkata, Han, pedang ini tidak berguna. Lin Bai melihat ke arah pedang itu, dan dia dengan jelas merasakan ada jejak sisa seni bela diri di pedang itu. Apakah pernah ada pemiliknya? Lin Bai bertanya. Aku tidak tahu. Lagi pula, pedang ini telah menjadi pedang yang tidak berguna sejak kita mendapatkannya. Bai Hua menggelengkan kepalanya dan berkata, mengapa tidak ada gunanya? Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Tanpa ujung pedang, seorang prajurit di tingkat ke-9 dari alam bela diri sejati tidak dapat memotong batu dengan itu. Itu persis sama dengan pedang fana. Perlu diperhatikan apakah itu tidak berguna atau tidak. Saya juga menjualnya nanti. Termasuk Wen Yuanjia, orang kedua di antara 10 murid teratas, mereka semua membelinya, tetapi setelah menggunakannya selama sehari, mereka membuangnya begitu saja. Kemudian, mereka dijemput oleh para prajurit di rumah harta karun, dan mereka dilemparkan ke sini untuk menunjukkan diri mereka sendiri, yang dapat dianggap sebagai penggunaan kembali sampah. Benar, Bai Hua melihat ke arah pedang dan tertawa mengejek. Lin Bai memandang pedang itu dengan ekspresi sedih. Apakah ini yang disebut kurang menghargai bakat? Lin Bai tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, kita semua sama. Kita pernah disebut tidak berguna dan dipandang rendah oleh orang lain, tetapi mulai sekarang, kita akan menjadi lebih mempesona. Ejekan semua orang, setiap penghinaan akan menjadi batu loncatan kita, memungkinkan kita mencapai puncak yang lebih tinggi. Lin Bai berkata dalam hati, Senior Albino, saya membeli pedang ini, berapa banyak batu spiritual? Lin Bai berkata dalam hati. Senior Albino, aku membeli pedang ini, berapa banyak batu spiritual? Kata Bai dengan tenang. Han, jika kamu menginginkannya, aku akan memberikannya padamu. Bai Hua langsung tersenyum. Tidak, saya ingin membelinya. Berapa banyak batu spiritual? Tanya Lin Bai.
Kalau begitu ambil saja batu roh dan itu akan baik-baik saja, kata Bai Hua sambil tersenyum, tidak mempedulikan pedangnya. Dalam pandangan Bai Hua, ini adalah pedang yang tidak berguna, dan tidak ada gunanya membelinya. Lin Bai mencari sebentar di ring penyimpanan, menemukan batu roh, dan melemparkannya ke Bai Hua. Dia membungkuk dan memegang gagang pedangnya. Ledakan. Saat Lin Bai menggenggam gagang pedang, kekuatan kekerasan tiba-tiba meletus dari pedang, menghancurkan bingkai yang menahannya hingga berkeping-keping. Bas dengungan. Di saat yang sama, senjata berbentuk pedang di seluruh gudang senjata mulai bergetar hebat. Sepertinya aku sangat takut dengan pedang ini. Ini, apa yang terjadi? Albino sangat terkejut. Lin Bai berdiri sambil memegang pedangnya. Pedang di tangan Lin Bai awalnya berkarat, tetapi setelah Lin Bai memegangnya, karatnya terlepas, cahaya putih terpancar dari pedang, dan ujung pedang menjadi tajam. Oke, pedang yang luar biasa. Lin Bai tertawa gembira dan melambaikannya. Cahaya pedang menembus udara dan menghantam dinding batu, meninggalkan bekas pedang setinggi 5 kaki di jurang, menyebabkan seluruh rumah harta karun berbentuk pedang berguncang. Dengan keras. Sepertinya itu akan runtuh kapan saja. Apa? Pedang ini bukanlah pedang yang tidak berguna. Bai Hua menatap pedang di tangan Lin Bai dengan mata terbelalak. Bagaimana ini bisa menjadi pedang yang tidak berguna? Ini hanyalah pedang yang tiada taranya. Senjata spiritual kelas 3. Pedang angin jahat. Lin Bai sangat senang. Pada pedang angin jahat, Lin Bai merasakan sedikit niat pedang. Itu tidak boleh ditinggalkan oleh tuan sebelumnya. Seharusnya orang yang menempanya. Saat menempa senjata, dia menempa keinginan seni bela diri. Oleh karena itu, jika tidak ada pendekar yang memiliki kemauan bela diri, memegang pedang ini seperti memegang besi tua. Tapi Lin Bai berbeda, Lin Bai sudah berada pada tahap awal niat pedang tingkat pertama. Pedang angin jahat sekuat harimau di tangan. Itu sebenarnya senjata spiritual kelas 3. Lin Bai terkejut lagi. Senjata spiritual kelas 3 adalah senjata yang digunakan oleh penguasa alam Xuanwu. Dengan kata lain, pedang angin jahat sekarang cukup untuk digunakan Lin Bai ke alam Xuanwu, atau bahkan ke tahap tengah alam bela diri bumi. Kelas 3, kelas 3. Bai Hua berteriak dalam hatinya dan menatap Lin Bai dengan wajah sedih. Teman kecil Lin Bai. Bai Hua baru saja memanggil Lin Bai, dan Lin Bai segera memasukkan pedang angin jahat ke dalam ring penyimpanan, takut Bai Hua akan menyesalinya. Terima kasih, Senior Albino. Saya ingin tahu di mana pil Spirit Ascension dan pil guyuan saya. Lin Bai bertanya sambil tersenyum. Hei, Bai Hua akhirnya menghela nafas pelan. Dia tidak menginginkan pedang yang dia berikan kepada Lin Bai sebelumnya, tetapi bersikeras mengeluarkan uang untuk membelinya. Sejak saat itu, Lin Bai mungkin menyadari bahwa pedang ini luar biasa. Sepertinya aku tidak akan kembali, kata Bai Hua sedih. Ayo pergi, teman kecil Lin Bai, ramuannya ada di luar dan telah disiapkan untukmu. Bai Hua dan Lin Bai berjalan keluar. Pria gemuk kecil itu melihat wajah tertekan Bai Hua, dan wajah bangga Lin Bai, dan langsung tertegun. Mungkinkah Bai Hua dirampok oleh Lin Bai? Albino berpikir, ini hampir seperti perampokan. Sepotong batu spiritual menjual segenggam senjata spiritual kelas 3. Jika ini menyebar ke markas rumah harta karun, dia, pemilik cabang, tidak akan mampu melakukannya. 10 botol ramuan spiritual dan 10 botol ramuan yuan padat berharga total 60.000 batu roh. Saya akan memasukkan sisa batu roh ke dalam tas penyimpanan kelas atas ini untuk Anda. Pria kecil gemuk itu menyerahkan tas kecil kepada Lin Bai. Lin Bai membuka tas penyimpanannya dan melihat bahwa tas penyimpanan ini memang jauh lebih besar dari cincin penyimpanannya. Terima kasih, Senior Albino. Saya akan pergi sekarang. Lin Bai kembali ke rumah dengan puas. Bai Hua dibiarkan menatap punggung Lin Bai dengan ekspresi tertekan. Setelah kembali ke rumah dan bermain dengan pedang angin jahat, Lin Bai mengeluarkan pil Sengling dan pil Guyuan. Masih ada 1 bulan lagi. Saya tidak tahu apakah saya bisa menembus dunia lagi. Mari kita mulai. Lin Bai membuka botol dan menelan pil-pil Sengling ke dalam mulutnya. Waktu berlalu, setengah bulan telah berlalu dalam sekejap mata. Ini terlalu lambat. Saya meminum 7 tingkat pil spiritual dan 6 botol pil yuan padat untuk menerobos ke tingkat ke-7 Zenwu. Saya menerobos dunia.